Minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal, dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat. Ini menurut saya sangat masuk akal sekali ya, yaitu dari legislator PDIP ini ya, bahkan mensomasi setidaknya Budi Ari untuk meminta maaf terkait ucapannya yang viral pada saat lalu ya, yang menyebut PDIP bahkan inisial BG sebagai otak judi online dan lain sebagainya lah, yang memframing Budi Ari menerima aliran dana 50%. Nah itu bahkan pada saat lalu juga rame, dan menurut saya sangat masuk akal sekali bila kader-kader PDIP itu banyak yang marah kepada Budi Ari dengan ucapannya yang viral pada saat lalu. Dan bahkan pada saat lalu juga direspon oleh Kejaksaan Agung bahwa penyebutan nama Budi Ari itu berdasarkan fakta. Tetapi Budi Ari malah menyebut PDIP lah, inisial BG lah, dan lain sebagainya. Ini kan sangat membingungkan sekali ya. Ya semoga sajalah kasus ini cepat clear dan tuntas, dan semoga saja Budi Ari cepat dimintai keterangan oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga terkait pernyataan Budi Ari ini tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Wah, karena framing dari Budi Ari menurut saya sangat wow sekali ya. Padahal PDIP saat ini tengah fokus berbagai macam isu terkait koperasi Desa Merah Putih, terkait judol lah, terkait preman lah, terkait macam-macam lah. Saat ini PDIP tengah fokus, tetapi malah diserang terkait isu judi online dan lain sebagainya. Seperti ini videonya. Minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal, dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat. Wow, 1 Terima kali kasih, 24 pimpinan. jam ya. Kira-kira kalau Budi Ari tidak meminta maaf secara terbuka terkait pernyataannya pada saat lalu yang setidaknya menyinggung partai PDIP, apakah Budi Ari akan dilaporkan kira-kira? Ya, kita lihat saja lah. Bahkan juga ini dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli. Selama dekat dan merapat dengan Jokowi, sepertinya Budi Ari ini akan aman-aman saja. Hukum tebang pilih, dipilih-pilih mana yang mau ditebang, mana yang terus dilindungi. Nah ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya untuk pengungkapan judi online seharusnya tidak pandang bulu ya. Tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat, entah itu dari PDIP, entah dari partai kekuasaan, Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya, yang diduga membackingi misalkan judi online, seharusnya ditumpas habis lah. Seharusnya hukum tidak pandang bulu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat lalu ya, hukum tidak pandang bulu. Nah, apakah terkait ini memang benar ya apa yang diungkapkan oleh Guntur Romli, kalau dekat dengan Pak Jokowi itu aman-aman saja? Karena saat ini pun KPK juga bahkan tidak berkutik ya, ketika nama Budi Ari disebut-sebut menerima aliran dana 50% terkait pengamanan judi online. Bahkan juga KPK seolah-olah menutup mata, tidak tertarik. Ya semoga sajalah ini juga cepat terungkap ya. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Masih aman, kode jatah uang pengamanan website judol di Kominfo bagi PM untuk Budi Ari ya. Konon katanya PM itu Pak Menteri ya. Dari Aja, Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edi Prabowo, Juliari Batubara, dan Johnny G. Plate itu menteri-menterinya Pak Jokowi yang korupsi semua. Dia dipenjara saat Pak Jokowi menjabat presiden. Sekarang Pak Jokowi tidak menjabat, tidak punya kekuasaan. Ya seperti itulah. Ini dari Nah, di sini Alwin Jabarti Emas jadi tersangka judi online, jubir PDIP ngaku nggak kenal. Ya seperti itu, merapat sama pensiunan apa untungnya? Sama kayak ente yang merapat dulu waktu dia berkuasa. Anjing-anjing dekat Jokowi saat masih jabat
aja disikat sama Jokowi. Romlah ya, seperti itulah. Oh, maksudnya jadi kayak kasus Om Hasto yang justru bermasalah setelah Mulyono lengser. Dulu Hasto juga begitu, pas pecah kongsi habis deh bukti-bukti dibongkar semua. Ya seperti itulah. Tapi sangat berbeda sekali ya kalau disamakan dengan kasus Hasto Kristianto. Kasus Hasto Kristianto itu menurut saya sangat berbeda karena Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, bukan menteri, tetapi dikejar-kejar terus sampai seperti itu ya. Menurut saya juga sangat wow sekali ya. Ada apa semua ini? Hasto Kristianto bahkan juga terkait kasus suap menyuap itu di bawah 1 miliar, tetapi dikejar. Kan sangat lucu sekali memang. Tetapi terkait Budi Ari yang bahkan dalam dakwaan itu bahkan juga disebut-sebut menerima aliran dana 50%, dan bayangkan perputaran terkait pengamanan judi online pada saat lalu itu sangat wow sekali, mencapai ratusan miliar. Ya seharusnya jangan tebang pilih lah, seharusnya diperiksa menurut saya Budi Ari ini ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, Budi Ari disomasi, dituntut minta maaf secara tertulis dan terbuka. Mantan Menteri Komunikasi Budi Ari disomasi oleh bidang hukum dan advokasi tim pemenangan Cagup Cawagup Pramono. Nah, ini juga tidak terjadi pada saat ini saja. Bahkan pada saat lalu Budi Ari juga disomasi, dituntut minta maaf secara tertulis dan terbuka. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari disomasi oleh bidang hukum dan advokasi tim pemenangan Cagup Cawagup Pramono Anung Rano Karno. Somasi itu terkait pernyataan Budi Ari ke beberapa media massa dan publik yang menuding tersangka mafia judi online Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial T merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung. Kami secara tegas menyatakan bahwa informasi dan keterangan yang saudari sampaikan kepada media dan publik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, kata Bidang Hukum dan Advokasi Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Dia menyampaikan bahwa sosok berinisial T yang disebutkan Budi Ari tersebut bukan merupakan bagian dari tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno dan tidak pernah menjadi Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Jadi tidak hanya kali ini saja Budi Ari membuat tanggahan yang kontroversi sekali, tidak hanya kali ini, bahkan pada saat lalu ya dialamatkan sebagai tim pemenangan lah terkait judi online, dan saat ini malah menyebut nama PDIP dan bahkan inisial BG. Ini kan sangat wow sekali ya. Ya menurut saya sangat masuk akal sekali kalau ada kader PDIP yang marah dan menuntut Budi Ari meminta maaf terkait framing judi online ini. Ini kan sangat lucu. Ini fakta persidangan loh, yaitu Budi Ari disebut-sebut menerima aliran dana 50%. Jadi tidak kaleng-kaleng. Menteri Koperasi Budi Ari enggan berkomentar lebih jauh perihal permintaan maaf yang diminta PDIP menyusul rekaman diduga pernyataan soal PDIP, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menjadi pihak yang memframing keterlibatan Budi dalam kasus judi online. Saat ditanya perihal itu, Budi Ari mengalihkan pertanyaan. Adapun permintaan maaf itu diminta oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Sada Restuati dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen pada 26 Mei. Nanti saja itu, kata Budi Ari kepada wartawan usai rapat di Gedung Nusantara 1 Kompleks MPR DPR RI Senayan, Jakarta pada waktu lalu. Ya semoga sajalah kasus ini cepat selesai dan semoga saja Budi Ari bisa dipanggil untuk diperiksa lagi, dimintai keterangan. Apalagi menurut saya ini sangat penting sekali ya, kenapa Budi Ari sampai menyebut PDIP yang memframing dan lain sebagainya. Menurut saya ini perlu diusut ya. Apakah Budi Ari memang hanya asbun saja